atau sinyal ekstrim bersama MA50 adalah salah satu advance di BMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini kita akan membahas tentang BBM Accord lagi. Nah, kalau sebelumnya kita bahas BBM Accord RRI, sekarang kita akan bahas dengan BBM Accord RII, yang mana BBM Accord merupakan shortcut memudahkan kita dalam pemahaman multi time frame, khususnya penggunaan BBMA O'Malley. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimin, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman. Bunyikan juga lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Nah, jika sudah, mari kita bahas lebih lanjut. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, Mimin ada informasi menarik. Teman-teman bisa nonton dulu, baru kita lanjutkan ke pembahasan. Di dunia trading, keputusan yang tepat bisa membuat perbedaan besar. Memahami kekuatan leverage adalah kunci untuk sukses. Nah, di XM, leverage yang kamu dapatkan adalah sampai 1:1000 dengan total ekuitas sampai $40.000 yang bisa kamu gunakan dalam trading dan tidak berdampak oleh news atau berita. Dengan leverage 1:1000, memungkinkan kamu mendapatkan keuntungan besar dengan modal yang relatif kecil. Dengan kemampuan untuk memperbesar trading hingga 1000 kali lipat, XM membuka pintu untuk peluang yang lebih besar, memberikan fleksibilitas dalam mengelola posisi trading. Dengan leverage 1:1000, kamu dapat meningkatkan potensi keuntunganmu dalam trading dengan risiko yang dikelola dengan baik. Jadi, apakah kamu siap untuk meningkatkan kinerja tradingmu? Yuk daftar XM sekarang juga dan nikmati leverage 1:1000. Nah, itu dia informasi yang mungkin bisa teman-teman ambil manfaatnya dan peluangnya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan. Nah, sesuai tadi kita bahas di awal, di video kali ini kita akan bahas dengan BBM Accord berkode RII. Yang mana BBM Accord ini masih banyak pengguna baru dalam BBMA kewalahan dengan multi time frame. Sehingga karena permintaan teman-teman, Mimin akan membuatkan video khusus tentang code yang mana yang sebelumnya sudah Mimin buatkan code RRI dan sekarang code RRI. Oke, BBM Accord adalah gabungan multi time frame yang digunakan secara bersamaan untuk memudahkan kepahaman dalam penggunaan untuk mengingat kaitannya antara time frame 1 ke time frame 2 dan ke time frame 3 dan seterusnya. Dan BBM Accord berfungsi sebagai shortcut saja. Dia boleh digunakan, boleh tidak, tergantung dari kepahaman dan kemudahan dalam pembelajaran dan penerapan masing-masing. Nah, di sini Mimin rasa untuk teman-teman yang baru belajar BBMA, BBM Accord sangatlah penting untuk penguasaan dasar tentang multi time frame. Nah, seperti biasa untuk menghemat durasi, Mimin sudah memfilter screenshot gabungan multi time frame berjenis code RII untuk menghemat durasi yang sudah Mimin siapkan. Nah, teman-teman, di sini Mimin jelaskan dulu code RRI yang mana time frame pertama disebut dengan re-entry atau code R adalah setup level 2 dalam BBMA O'Malley dan dia merupakan berlaku setelah sinyal CSHK dan CSM mengikuti ciri-ciri re-entry itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah extreme atau code-nya I adalah sinyal pertama dalam BBMA yang merupakan pertanda awal tren mulai berakhir. Dan time frame ketiga akan berlaku ekstrim juga bila digabungkan dengan multi time frame. Apabila di time frame atasnya berlaku ekstrim, biasanya time frame bawah akan berlaku ekstrim berkali-kali untuk mendukung ekstrim time frame kedua dan setup di time frame pertama. Oke, sebagai contoh pertama di sini Mimin contohkan pada USD Kanada time frame H4. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini ada momentum re-entry. Dan ini kita ambil acuan sebagai time frame pertama untuk melakukan setup.
Dan karena time frame pertama berlaku setup, tentu kita perlu mengkonfirmasi, memvalidasi sekurang-kurangnya minimal 3 time frame. Nah, apabila sudah berlaku re-entry di time frame pertama, di dalam bayangan kita MA5, MA10 pada time frame pertama adalah low BB pada time frame kedua. Nah, berbeda dengan course sebelumnya bahwa RRI tidak sampai pada low BB time frame kedua. Kita sudah bahas, teman-teman bisa nonton di video sebelumnya. Sekarang kita fokus ke chord RII. Nah, di sini teman-teman bisa melihat time frame pertama berlaku chord re-entry di kedua sinyal momentum yang ini. Ya, ini sinyal momentum. Dan kalau kita turunkan ke time frame bawahnya, satu time frame di bawahnya akan berlaku extreme atau rejection. Nah, rejection juga tergolong ekstrim dalam keadaan BB mendatar. Tetapi dia tidak disebut ekstrim karena ekstrim yang sebenarnya adalah MA5, MA10 atau MA10 keluar daripada top atau low B. Nah, rejection bisa juga kita sebutkan sebagai ekstrim sebagai time frame pendukung, tapi kita harus ingat ekstrim yang sebenarnya harus melengkapi ciri-cirinya. Nah, rejection ini biasanya berlaku dalam keadaan BB mendatar atau sideways. Nah, ekstrim yang sebenar-benarnya yang setupnya, yang sinyalnya lengkap, berlaku reverse dan retest MA5 atau MA10 keluar daripada BB. Nah, ekstrim itu ada beberapa jenis ya. Menurut pandangan Mimin atau pengkajian Mimin, ekstrim yang paling powerful untuk mendukung setup di time frame atasnya adalah ekstrim atau rejection bersama MA50. Yang mana MA50 adalah trend dan setup ekstrim atau sinyal ekstrim bersama MA50 adalah salah satu diamond setup di Advanced BBMA. Makanya di SOP, salah satu SOP yang Mimin share di channel Telegram adalah ekstrim bersama MA50 karena dia memang benar-benar powerful untuk mendukung setup yang berlaku di time frame atasnya. Nah, sekarang kalau kita menggabungkan yang time frame pertama adalah re-entry, singkatannya kode R, time frame kedua adalah I. Jadi baru berlaku dua chord, re-entry dan ekstrim. Nah, sekarang kita beralih ke time frame ketiga. Yang mana di sini seperti di awal tadi kita bahas, biasanya akan berlaku beberapa kali ekstrim di time frame ketiga. Nah, contohnya seperti ini. Di belakang ada ekstrim buy yang belum dimatikan ekstrim sell, sehingga dia turun membuat ekstrim yang kedua. Nah, inilah asal usul terjadinya chord RRI. RII. Nah, atas dasar inilah terjadilah chord RII. Yang mana time frame pertama re-entry, time frame kedua ekstrim, time frame ketiga juga berlaku ekstrim yang sudah mungkin berlaku beberapa kali ekstrim di belakangnya. Di sini teman-teman bisa lihat berlaku ekstrim dan di sini juga teman-teman bisa lihat berlaku dua kali ekstrim. Ini ada ekstrim buy sekali, TP wajib, ekstrim buy lagi. Nah, berbeda dengan ini ada ekstrim buy yang dimatikan dengan ekstrim sell. Itu masih dikatakan satu struktur. Yang mana ekstrim buy dimatikan dengan ekstrim sell, tetapi pada kasus yang kedua ini berbeda, yang mana ekstrim buy belum dimatikan oleh ekstrim sell, tapi berlaku ekstrim yang kedua, karena di time frame atasnya berlaku ekstrim juga. Oke, itu kita sudah mencontohkan chord pertama dengan RII. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Yang mana di sini pada time frame Audus. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada momentum, ada re-entry di time frame 4 per Audus. Nah, ketika berlaku re-entry, di sini ada buat ekor ke atas. Nah, masih tergolong ciri-ciri entry, reject atau pertemuan mid BB. Nah, re-entry masih valid selama belum menjadi arah atau arah kuku. Nah, untuk memvalidkannya kita turun ke time frame bawahnya. Kalau ini H4 kita turun ke time frame H1 dan di sini teman-teman bisa lihat berlaku ekstrim bersama MA50 atau ekstrim BB mendatar atau rejection. Ini adalah ekstrim yang bagus. Kenapa? Karena ada MA50 seperti yang kita tahu bahwa ekstrim bersama MA50 adalah ekstrim diamond. Oke.
Dan keadaan saat ekstrim ini berlaku, ini adalah ekstrim BB mendatar. Kemungkinan ini berlaku ketika news, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di time frame ketiga. Di time frame ketiga berlaku rejection dalam keadaan BB mendatar, yang mana di sini berlaku reverse candle dan berlaku retest candle. Ini sudah bisa disebut ekstrim, tapi tidak bisa kita sebut ekstrim yang lengkap ciri-cirinya karena MI tidak keluar daripada top BB, tetapi di sini masih tergolong ekstrim BB mendatar atau bisa disebut rejection saja. Nah, teman-teman bisa lihat sebelum berlaku rejection yang ini, di belakangnya sudah berlaku ekstrim sell sekali. Yang mana ekstrim sell ini sudah menuju ke TP wajib, dia naik membuat ekstrim kedua. Karena di time frame atasnya berlaku ekstrim juga. Jadi code di contoh kedua ini tetap REE, re-entry, ekstrim, dan ekstrim. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, di sini pada time frame daily per euro USD. Nah, ini teman-teman bisa lihat re-entry ini berlaku setelah ada arah kukuh sell. Berlaku di area MA5, MA10, maka langsung bayangan kita antara garisan mid B ke top BB di time frame kedua. Nah, sekarang kita lihat di time frame kedua, di sini berlaku rejection atau ekstrim BB mendatar atau reject MA50. Nah, ini juga tergolong ekstrim, walaupun kategori ekstrim ini berbeda dengan ekstrim yang sempurna. Nah, karena ada dukungan, maka kita turunkan ke time frame ketiga untuk melihat. Di sini teman-teman juga bisa melihat di sini terjadi 3 kali ekstrim, triple ekstrim. Yang mana di belakang ini berlaku ekstrim sekali. TP wajib dia membuat lagi ekstrim kedua, ada reverse, ada retest, kemudian naik lagi membuat ekstrim ketiga. Nah, jadi inilah code REE yang berjenis code ketiga dan ini dimulai dari time frame daily. Jadi code ini berlaku di semua time frame. Akan selalu ada code BBMA multi time frame. Oke, kita lanjutkan kembali ke contoh berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini ada candle arah kukuh buy dan re-entry buy di pair gold time frame H1. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada berlaku re-entry di pertemuan mid BB. Nah, ketika berlaku re-entry atau turun ke zone re-entry, maka kita akan mencari konfirmasi di time frame kedua. Kalau berlaku time frame 1 adalah re-entry, maka H1 adalah time frame pertama, maka time frame kedua adalah M15. Kita akan melihat dan di sini berlaku rejection, yang mana ini juga tergolong ekstrim dalam keadaan BB mendatar dan kodenya sudah RI, yang mana di sini sudah berlaku reverse dan retest candle. Kita bisa entry di retest candle kalau hanya melihat di time frame kedua. Untuk lebih jelas lagi, kita validkan lagi di time frame ketiga, yang mana kalau time frame pertama H1, maka time frame kedua M15, time frame ketiga adalah M5. Di sini telah berlaku beberapa kali ekstrim. Yang mana di sini berlaku ekstrim sekali, ekstrim kedua, dan di sini adalah ekstrim ketiga. Kenapa dia sampai ekstrim ketiga? Karena untuk melengkapi ekstrim di time frame kedua. Kenapa low BP time frame kedua? Karena MA5, MA10 pada time frame pertama. Jadi itulah kaitan zone dia. Oke, ini contoh di pair gold. Kalau kita bermain scalping, karena di gold ramai peminat, tentunya kalau menunggu setup yang besar, time frame besar agak lama, kita bisa scalping. Tapi scalping harus hati-hati, karena apabila sudah capai destinasi setup time frame besar akan naik balik. Oke, sekarang kita tunjukkan lagi contoh berikutnya, yaitu contoh kelima. Nah, di sini ada berlaku re-entry buy yang berlawanan dengan trend. Kenapa kita sebut berlawanan dengan tren? Karena momentum lebih kuat daripada arah kukuh. Tapi kita tahu candle arah kukuh di time frame pertama akan berlaku momentum di time frame kedua. Maka kita boleh follow time frame ketiga untuk capai destinasi time frame kedua.
Nah, sekarang time frame kedua berlaku ekstrim dalam keadaan BB mendatar. Jadi code-nya adalah RI, yang mana di sini ada reverse, ada retest, dan ini adalah ekstrim yang sempurna karena dia melengkapi ciri-ciri ekstrimnya. Yang mana ada reverse yang membuat MA low keluar daripada BB, kemudian ada candle retest. Nah, kalau kita lihat di time frame ketiga sudah berlaku beberapa kali ekstrim. Yang mana di sini berlaku ekstrim buy sekali, kemudian dia membuat ekstrim kedua. Nah, karena dia diteruskan dengan momentum, maka destinasinya akan ke top BB. Apabila sudah capai destinasi, maka lengkaplah sudah. Oke, selanjutnya ada contoh ke-6, yaitu pada pair BTC, Bitcoin. Ya, di sini ada candle momentum buy. Kemudian di kawasan MA5, MA10 low adalah kawasan re-entry buy. Dan di sini adalah re-entry yang sangat cantik, di mana pada time frame ini berlakunya zone zero loss pertama kali. Nah, re-entry buy ini kita validkan dengan ekstrim di time frame bawahnya. Nah, ekstrim yang powerful adalah ekstrim diamond, yaitu ekstrim bersama MA50. Dan sekarang code-nya RI. Kalau kita turunkan ke time frame ketiga, di sini juga berlaku dua kali ekstrim. Yang mana di belakangnya sudah berlaku ekstrim sekali, yang kedua sudah berlaku ekstrim kedua kali. Dan ekstrim ini, time frame kedua ekstrim, time frame ketiga juga ekstrim. Nah, di sini timbul pertanyaan, di manakah mungkin entry yang baik? Nah, entry yang baik itu berdasarkan SOP masing-masing. Bisa melakukan di ekstrim time frame kedua dan time frame ketiga, atau menunggu arah kukuh di time frame ketiga, atau menunggu momentum di time frame ketiga. Nah, code-nya sudah jelas RII, tapi untuk meyakinkan kita lagi, untuk meyakinkan kita lebih, apakah kita menunggu arah kukuh di time frame ketiga atau momentum di time frame ketiga, itu kembali ke masing-masing. Yang jelas dasar code-nya RII. Bisa divalidkan lagi dengan menunggu arah dan momentum, itu perlu dibuat SOP tersendiri personal masing-masing. Nah, seperti salah satu SOP yang Mimin bagikan di channel Telegram, yang mana di time frame ketiga kita menunggu arah kukuh. Itu SOP menurut pandangan Mimin. Kadang-kadang Mimin juga masuknya dimulai dari ekstrim atau MAP di time frame ketiga. Nah, sebab itu SOP setiap orang berbeda-beda. Kepahaman setiap orang juga berbeda-beda. Jenis dan tipe trading setiap orang juga berbeda-beda. Mimin hanya membagikan pandangan berdasarkan pemahaman Mimin pelajari di Bema Code yang mungkin bisa digunakan untuk teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita supaya durasi tidak terlalu panjang yang membuat teman-teman bosan atau tertidur saat belajar. Ya, kita sampai di sini dulu. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman. Nah, Mimin pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mempraktek, dan salam profit.